Dan ini cara yang paling mudah untuk membersihkan badan. Maka Bapak sekalian, agama menjadi penuntun yang luar biasa. Jadi apapun urusan kita dalam kehidupan, lihatlah bagaimana Islam menjawabnya. Ya. Jadikan imannya kita menjadi juru bicaranya kita dalam segala kondisi. Imannya kita menjadi juru bicara kita dalam segala keadaan. Lihat apa kata Al-Quran, lihat apa kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Maka dari situ kita akan menemukan bahwa sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita ini sebenarnya sudah diatur dengan sangat simpel atau dengan sangat sempurna oleh Allah untuk menjalankan peran kita di atas muka bumi ini, termasuk urusan kesehatan. Kenapa banyak penyakit zaman sekarang? Karena umat Islam jauh dari petunjuk Al-Quran. Kenapa banyak penyakit zaman sekarang? Karena umat Islam tidak tahu bagaimana petunjuk Nabi SAW untuk hidup sehat. Ya. Sebenarnya kita kembalikan pada dua hal tadi saja, ya, banyak yang kita bisa perbaiki. Contoh, kalau seseorang menerapkan pola-pola bagaimana Nabi SAW mengajarkan, ya, kalau itu uswahnya kita. Jadi artinya apa? Semua urusan, ya, yang kita mau contohlah Nabi. Maka kalau mungkin saya boleh katakan mengobati penyakit-penyakit degeneratif zaman sekarang, mungkin kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya, maka ikutin saja bagaimana Nabi mencontohkan itu semua. Contohnya apa? Saya pernah sampaikan itu adalah 8 plus 3 plus B. 8 itu apa? Puasa Senin Kamis. 3-nya apa? Puasa Ayal Mudbit. B-nya apa? Berbekam. Itu kan sebuah pola sebenarnya. Ya. Tapi untuk orang itu menahan makannya, itu kan susah. Kalau Bapak Ibu saya tawarkan makan sama tidak makan, semuanya pilih makan. Karena kita ada nafsu. Tapi saking luar biasanya sebuah amal ibadah itu dikerjakan, ya, maka subhanallah akan semakin banyak reward yang kita dapatkan. Contoh tadi puasa itu susah loh. Puasa itu susah bagi orang-orang yang tidak mampu menahan nafsu, tapi kalau dia sudah mampu melawan itu, maka reward itu luar biasa. Bahkan disiapkan satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dan puasa adalah proses detoksifikasi tubuh yang paling baik. Sel-sel tubuh kita nih Bapak sekalian, dia melakukan namanya apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri sel. Ya, rentang waktunya adalah sekitar 11 sampai 14 hari. Ya. Maka kalau kita bandingkan, kalau kita bagi 365 1 tahun gitu kan, dibagi dengan kayak ambil rata-rata 12 hari, maka 365 dibagi 12, maka akan ketemu angka berapa? 30. Angka 30. Maka 30 inilah yang dijadikan Allah, diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu semuanya, untuk dipaksa kita agar tidak makan sehingga selnya tiap hari bunuh diri, terutama sel-sel yang rusak. Itu yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Ini SOP, lihat. Ya. Ada servis tahunannya, ada overhaul tahunannya. Gitu. Selesai 30 hari Ramadan, tapi sayangnya apa? Sayangnya Ramadan tidak dijadikan, ya, tidak dijadikan bulan di mana kita bersih-bersih badan, bersih-bersih hati. Justru malah Ramadan sibuk dengan makan apa, buka bersama siapa. Betul? Akhirnya Ramadan menjadi bulan paling tinggi inflasinya di Indonesia. Kan seperti itu. Masjid-masjid justru malah tidak menyiapkan makanan-makanan yang sehat. Sirup di mana-mana, gula pasir di mana-mana, makan minyak di mana-mana, ya. Padahal kalau misalnya Ramadan kita jadikan bulan betul-betul sibuk dengan ibadah, maka nggak usah banyak-banyak lagi makan waktu Ramadan. Karena kita sudah banyak kelebihan beban. Beban apa? Beban lemak. Tanda-tanda orang yang beban lemaknya banyak apa? Gemuk. Gemuk kan? Iyalah. Banyak lipatan di pinggangnya. Dan Nabi sudah menyampaikan isyarat itu. Nabi katakan apa? Bahwa di akhir zaman, kata Rasulullah, aku melihat fenomena di kalangan umatku, banyak dari mereka yang gemuk, kata Rasulullah. Tidak laki, tidak perempuan. Tidak ngerti lagi dimakan apa. Gemuk itu nggak lucu. Anda lihat anak kita gemuk, jangan pikir itu lucu. Penyakit. Ya. Jadi kalau ada orang bilang I'm a big bone man, gitu kan, saya laki-laki yang
tulangnya besar. Enggak. Kalau badan seseorang itu melentung, melebar akibat terlalu banyak lemak, maka tulangnya nggak melebar juga, tulangnya segitu-gitu aja, nggak bertambah dia. Jadi kalau ada orang misalkan sibuk dengan operasi lutut, nuntikin anti nyeri ke lututnya, tapi beban di atas badannya di perut ya, di perut bagian atas itu, di perut katakanlah itu nggak dikurangi, maka tetap akan terjadi gesekan. Gesekan akhirnya menyebabkan peradangan di badannya. Peradangan apa yang terjadi? Pasti nyeri. Gitulah. Dan yang jadi masalah adalah di kalangan perempuan. Perempuan itu ya kalau saya katakan, ketika banyak dari mereka yang memakan makanan yang tidak sehat, ya, kemudian makanan-makanan tadi Bapak sekalian diubah oleh tubuh untuk menjadi lemak, maka lemak tadi akan mengacaukan sistem hormonnya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga sebenarnya kalau kita mau sedikit mengurangi lapar saja, ini akan kita dapatkan. Ya, kita mengurangi lapar. Dan Nabi SAW juga sudah mencontohkan. Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita bahwa Nabi itu pernah kenyang nggak? Coba Anda baca. Nggak pernah Nabi itu kenyang. Nabi tidak pernah kenyang. Maka ketika seseorang itu Bapak sekalian mengurangi makannya, maka ada beberapa hal yang akan dia dapatkan. Ada beberapa hal yang akan dia dapatkan. Pertama, body fatnya dia, lemak badannya pasti akan turun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terjadi apoptosis, selnya akan membunuh diri sendiri, terutama sel-sel yang rusak. Yang ketiga, tubuhnya ya akan memperbaiki signal-signal yang berhubungan dengan metabolisme gula. Yang keempat, insulin sensitivitas ya, atau sensitivitas insulin akan diperbaiki atau ditingkatkan. Hormon-hormon yang sifatnya membangun ya, itu akan dikuatkan. Kemudian tubuh akan memakan sel-sel yang rusak, dikenal sebagai otofagi. Jadi otofagi itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Dan otofagi itu hanya didapatkan kalau orang itu dalam kondisi lapar. Ya, jadi kalau Anda mulai sekarang ngerasa lapar, jangan langsung makan. Salah satu tipsnya, pertahan dulu sekian satu jam, setengah jam, biarkan tubuhnya bersih-bersih dulu. Maka ketika lapar itu muncul dan tidak ada energi yang masuk di mulut kita dari makanan, maka tubuh akan membongkar energi yang ada di badan kita dari lemak-lemak tadi. Seperti itu. Proses itu namanya autofagi. Dan ini cara yang paling mudah untuk membersihkan badan. Sebenarnya simpel itu. Asal mau ngontrol lapar. Bagaimana cara latihannya? Hari ini hari apa ya? Ahad ya. Kalau nanti malam Anda pergi kondangan kan banyak makanan tuh. Coba nanti di sana jangan banyak makan. Bertahan dengan makan buah sama air saja. Bisa nggak? Insya Allah gitu kan. Berat gitu kan. Atau datangnya menjelang-jelang mau selesai. Jadi makan sudah habis kan? Kenapa? Baik. Ada satu quote yang saya sering sampaikan di kajian. Bunyinya begini. Hunger is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau Anda bisa mengontrol lapar, mengontrol apa yang Anda makan dan apa yang Anda minum, maka Anda bisa mengontrol yang lain. Orang yang bisa menahan lapar, dia bisa menahan amarahnya. Gitu. Orang yang bisa menahan lapar, dia akan bisa menahan emosi-emosi negatifnya. Gitu. Ya. Maka mulai sekarang biasakan untuk jangan sering-sering makan. Ya, apalagi yang sudah kelebihan beban badannya. Ya, kita sudah kelebihan beban. Ya. Ditandai dengan apa tadi? Lemak di mana-mana, lingkar pinggang mungkin di atas 100 gitu ya. Itu tanda-tandanya. Atau mungkin orang-orang yang bawaan tuh ngantukan terus. Ya. Dikit-dikit ngantuk, pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk. Habis makan ngantuk. Apa-apa ngantuk itu. Tanda nggak beres. Apalagi ada orang, kalau Anda atau kita sensasi kita pengen minum itu kurang, maka itu salah satu indikator tubuh kita lagi banyak sampahnya. Sensasi minum air putih kurang. Jadi kalau orang yang normal tuh bawaannya pengen air putih. Tapi kalau air putih yang tidak dia ingin minum,
dan lebih banyak air-air yang berwarna, maka salah satu kemungkinannya adalah tubuhnya kebanyakan sampah.